Udah diem, gue mau ngomong. Selamat, muka gue jelek banget sumpah. Selamat siang semuanya. Siang, Caan. Ini suara saya kedengeran gak sih? Kalau kedengeran nyaut dong, tolong. Yang join tolong dong. Iya. Siapa tuh, suara siapa tuh? Gimana kabarnya semua? Kok ngomong dong, katanya mau ngomong. Ya, baik. Gimana kok? Sudah sekian lama udah nggak WA, rasanya gimana? Wah, ini deg-degan, tapi rasa baru. Deg-degan karena sama Sonya? Enggak sih. Terus apa dong? Karena mulai lagi kan lu nanya gue tadi, kan baru mulai lagi. Ya udah, sekarang kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyi lagu apa sih kok? Nah, kita akan nyanyi lagu Karya Terbesar. Yesus engkau guna bumi. Kasih yang terindah, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau mengagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau
kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan sekali lagi, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, untuk doa pembukaan dan pengakuan dosa boleh minta untuk Ko Andi untuk bawakan. Oke, kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk karya yang besar. Tuhan, kerjakan di kayu salib untuk mengampuni kami, menembus kami. Tuhan, kami tahu kami bukan orang yang layak, bukan orang yang pantas, tetapi Tuhan memberikan kasih karunia dan anugerah untuk menyelamatkan kami. Terima kasih kami diangkat dari jurang dosa dan ditempatkan menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup kami lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya, dari masa lalu kami. Kami ingin di depan dan ke depannya boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menghargai kasih karunia Tuhan. Dengan hidup berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan juga ampuni kami karena kami seringkali masih kurang untuk bisa menyenangkan Tuhan. Kami masih seringkali juga lebih egois dan lebih juga keras hatinya. Biar Tuhan terus membentuk hati kami lewat persekutuan, lewat firman yang kami dengar, lewat ibadah-ibadah kami, supaya kami mempunyai hati yang lebih lembut dan juga lebih rendah hati, dan terus dibentuk menjadi pribadi dengan karakter yang semakin baik. Berkatilah kami Tuhan. Kami mohon Engkau memimpin ibadah persekutuan worship kami di media Zoom ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana, masih semangat semuanya? Masih. Coba dong suaranya kok lemes banget. Masih semangat semuanya? Masih. Nih, soalnya mau kasih tahu ke kalian, makanan itu bisa cepat habis, umur juga bisa habis. Cuman ada satu yang nggak habis-habis. Apa guys, teman-teman kalian bisa jawab nggak? Apa yang nggak bisa habis? Itu gimana sih? Apa ya kira-kira? Apa yo? Masa nggak tahu sih, padahal kalian tuh dikasih nafas, dikasih berkecukupan semuanya. Cuma satu yang nggak pernah berkesudahan. Apa? Kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Itu toh maksudnya. Yang semangat ya semuanya. Boleh dong sambil tepuk tangannya. Tepuk tangan dong WL. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya,
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sharing ya, Sonya ya. Ya. Nah, kan hari ini tema kita Abide in Him-nya. Tahu gak Abide in Him itu apa? Nggak tahu kok, coba tolong jelasin dong. Abide in Him nggak tahu? Nggak Oke, tahu. kemarin udah dikasih tahu sih kemarin. Lupa. Ini suka pura-pura nih Sonya nih. Jadi Abide in Him kan, iya, gak ada skipnya ini sih. Jadi Abide in Him kan kita tinggal di dalam Dia. Nah, kita tinggal di dalam Dia, kita bertumbuh di dalam Dia, kita dipantau oleh Tuhan ya, terus kita berbuah di dalam dirinya. Nah, itu gue pengen nanya Sonya nih. Sonya mengenal Tuhan, tinggal di dalam dirinya, untuk menjaga relasi dengan Tuhan itu bagaimana? Biasanya Biasanya kalau Sonya itu di sini kan tadi udah jelasin sama Abide in Him, itu menurut Calvin apa. Tapi kalau menurut Sonya itu ini lebih fokus kemana kita bisa segala sesuatu itu kita mengandalkan Tuhan. Jangan pas kalian seneng aja kalian lupa sama Tuhan, terus habis itu pas sedih kalian baru ingat sama Tuhan. Dalam segala perkara apapun yang kalian rasain, yang paling utama itu Tuhan. Kalau misalkan Sonya pribadi, karena Sonya pernah punya sesuatu masalah, dari situ Sonya dibikin sadar. Jadi kita selalu semuanya itu Sonya yakin dan percaya itu semua ada campur tangan dari Tuhan. Jadi segala sesuatu itu nggak bisa kalian ngandalin diri sendiri. Kalian punya Tuhan. Kalian juga hidup di sini semuanya itu semua karena Tuhan. Gitu kok. mantap ya Sonya ya, gila. Mantap. Oke. Ya, kalau Andi dong masuk. Oke, cuman Sonya untuk mempertahankan hal itu gimana ya biasanya? Untuk mempertahankan itu kita balik lagi ke diri kita masing-masing. Ini gimana kita mau punya pikiran supaya kita itu bisa selalu dekat Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, contohnya kan nanti ada seal nih. Kalian harus ikut, wajib banget ikut. Itu cara satu-satunya. Kalian juga bisa dekat sama Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul bersama, Amin. dengerin nyanyian dan pujian, dengerin firman Tuhan. Itu kok simple. Jangan lupa seal ya. Mulus ya, Ya. mulus ya, masuk ke seal ya, Mulus. mulus. Mantap. Gratis mantap. kok guys, dapat ini lagi gift, ada lah pokoknya. Dapat Dong. makanan, dapat Iya. kaos. Pokoknya gratis nanti lagi. kalian inilah dibekali dengan banyak-banyak firman Tuhan. Mantap. Mantap kok. Iya. Mantap. Lalu Nah, ini ada kejutan ini ya. Sebenarnya saya ada undang ini persembahan pujian ini. Ya, untuk di Ya. Jadi ini sebelum kita nanti masuk ke renungan, ini saya undang salah satu diva kita ini ya. Diva, lady ya. Jadi untuk persembahan pujian ini. Mana orangnya? Gak jadi. Pelatihan. Mana videonya nih? Belum selesai. Waduh, ini ngutang nih, masih ngutang nih pokoknya ya. Iya, minggu depan lah, minggu depan.
Langsung aja langsung. Aduh, Langsung malu nyanyi. aku. Harusnya langsung ke sini. Pemusiknya Kenny udah siap di sini nih. Aduh, malu. Ya, nanti kita tunggu dia siap nih. Pokoknya dia masih ngutang nih ya. Ya. Oke, ini ngobrol-ngobrol kalau salah ini ada yang ulang tahun ini Sonya. Ya, sebelah kamu katanya. Iya nih Benar ya? katanya ulang tahun gimana kok? Bener gak tuh? Hoax atau fakta? Kapan? Coba. Nggak ada yang kepencet. Coba. Halo? Ya. Terus? Ya. Emang ulang tahun. Mau gimana ya? Emang lahir. Gimana kok di umur yang baru rasanya tuh gimana gitu loh? Oh, ya di umur yang baru, ini sudah 26 tahun, ulang tahun, udah biasa sih ya. Gila ya kok penyertaan Tuhan itu luar biasa ya kok. Iya, 26 tahun masih hidup ya sampai Iya. sekarang ya. Wih. Iya, ya udah di umur ke-26 ini, ya masih bersyukur lah, masih bisa hidup ya bener ya. Harus bersyukur, Harus bersyukur. masih bisa, bahkan masih bisa WL di sini kan, masih bisa pelayanan, itu harus bersyukur banget. Nah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Itu kan kayak kesempatan yang tidak selalu ada untuk semua orang ya. Iya. Nah, itu harus disyukuri. Lalu ya bersyukur juga sih bisa selalu bertumbuh dalam Tuhan, tidak jemu-jemu. Wih, gila. Ada yang spesial nggak, Vin? Spesial. Yang spesial itu tahun ini ada corona. tahun lalu juga. Kamu kena 2 tahun ya? Iya. Ulang tahunnya 2 tahun corona ya? Ulang tahunnya 2 tahun corona. Ini udah 2 generasi, 2 tahun, 2 dekade. Ya gitu sih. Mau apa lagi? Biasa pertanyaannya tuh siapa yang pertama ngucapin tuh, boleh nih, corona ini siapa nih? Yang terakhir kok, jangan yang pertama, yang terakhir, terakhir. siapa yang ngucapin? Yang terakhir siapa ya? Yang terakhir mah Nggak inget. Hari ini. hari Iya. ini. Ya udah, ucapin gue cepet. Emang kenapa yang terakhir? Emang Ya kenapa? kan biasa udah biasa yang awal, Oh. sekarang yang terakhir siapa kok? Yang pertama siapa? Yang Siapa terakhir ya? kok yang terakhir? Wah udah nggak inget sih yang terakhir ya. Masa sih? Tadi kayaknya tadi pagi. Oh tadi pagi. Iya. Nggak tahu tadi pagi yang gini-giniin gue siapa gue lupa. Coba kok ini dong kesan pesan buat junior-juniormu tuh gimana? Kesan pesan buat junior. Iya. Agak aneh ya pertanyaannya. Kenapa jadi kesan? Buat ini tadi Ko Arvin bilang pelayanan itu udah jarang ya kan? Kesempatannya susah. Jadi pesannya buat apa buat junior-junior tuh gimana? Oh, buat junior Kan Ko Arvin udah berpengalaman berapa tadi 28 tahun ya? 26. Oh, udah. Ditambahin 2. Ya udah itu Ya. maksudnya gitu. Pesan-kesan buat junior. Iya. Kesan junior. Buat junior, kan Ko Arvin sudah ini nih, udah senior ya kan. Terus habis itu banyak nih mereka-mereka mau jadi WL, pesannya apa? Oh, Gitu loh. ya pesannya mencoba dulu. Ya kan? Kayak soalnya dulu pasti nggak mau kan? Mau? Enggak, pasti. Mau kok dulu. Bohong. Enggak, pasti nggak mau. Bohong. Ngomong aja nggak mau biar lanjut gitu. Ya udah kan nih ya, kalian semua saksi saya dipaksa nggak mau. Ya kan, soalnya kan dulu nggak mau kan. Terus akhir soalnya tapi mencoba kan. Iya, karena saya mau. Ya udah kan ada yang nggak mau gitu ya. Ya udah Ya. anggap aja semua Kan mau. kalau ya soalnya Ya. mau, soalnya kan mau, tapi pasti pertamanya grogi kan. Enggak grogi. Hah? Ada yang grogi gak? Ada yang grogi gak pas awal WL? Gak ada kan, semuanya gak ada Oke, tuh. kan pasti ada yang grogi lah. Ya anggap aja ada. Ya, pasti ada yang grogi. Kalau grogi kan takut, kalau takut tapi nggak mau mencoba gimana gitu kan? Ya, seenggaknya coba dulu. Nanti kalau udah coba ada kesalahan, ya sudah gitu kan. Emang mau dijudge terus diusir dari gereja nggak mungkin kan? Disuruh cari gereja lain sana gitu kan nggak mungkin. Jadi coba dulu lah. Oh ada yang salah, ada yang apa? Ini juga saya dulu, gua dulu kayak pas awal-awal tuh awal WWL suruh minta semua berdiri kan. Nggak pernah suruh duduk lagi udah. sampai khotbah. Sampai Dari khotbah. awal sampai akhir suruh berdiri. Iya, tuh kalau nggak ada khotbah sampai akhir tuh berdiri terus. Nah, ada khotbah terus yang lain suruh duduk. Oh iya, duduk ya udah kalian boleh duduk gitu kan. Nah, itu pokoknya kalau dalam belajar tuh nggak apa-apa ada kesalahan ya. Nggak mungkin ada yang judge terus sampai suruh keluar, suruh apa gitu nggak ada. Semua itu kita saling belajar satu sama lain. Oke. Vin,
dari semua pelayanan yang ada nih, kamu sebenarnya paling suka pelayanan yang apa nih bidangnya? Kamu kan bisa musik, main drum, bisa WL, bisa singer, Kalau Arvin mau coba harpa bisa katanya bisa kok. mimpin PA ya. Jadi ketua kok. Ya, bisa jadi pembicara. Drama. Alvin Main drama. Kamu paling suka pelayanan yang jenis apa coba? Jadi ketua, jadi pengurus. Kolektor. Hah? Kolektor, saya nggak pernah lihat kamu kolektor Oh, dulu kayaknya. sering kok dulu. Itu yang sekarang mungkin kalau lagi enjoy, ini pemusik kali ya. Pemusik ya, Iya, kan? drum ya. Iya, drum. Lagi enak aja gitu kan, lagi emang demen-demennya main drum. Ya. Oke, ya. Bagus Sebenarnya, ya. Nih Arvin, ini kan sebenarnya 26 tahun ini kan udah boleh masuk di KU nih ya. Saya lagi di Prakau kok ini. Hah? Di Prakau. Pra-KU ya. Kata kok Arvin setia sama Yud. Ya, nggak bisa terus lah di youth lah ya. Jadi kamu nanti setelah dari youth ini kan sebenarnya bisa di umum, bisa di sekolah minggu ya. Tapi belum di usia indah, belum. Ya. Ya. Ada beban pelayanan apa nggak ke depan nih? Ya musik di KU gitu. Mungkin ngajar sekolah minggu mungkin mau nggak tuh? Wah, ngajar. Tadi kali saya ngajar sesat kok. Hah? Tadi kali Kan ngajar. kamu tadi bilang salah-salah nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau salah sampai menyesatkan juga jadi kepikiran sih sebenarnya kok. Ya, cuman nggak apa-apa kan. Ya sebenarnya kalau mau lanjut ya paling di KU sih kok. KU ya? Iya, pemusik. Nggak ada beban untuk anak-anak itu? Anak-anak mungkin nanti. Mungkin nanti ya? Iya. Oke ya. Jadi gumulin ini ya. Bisa pelayanan di sana gitu. Oke. Lanjut apa? Jembatan. Oh ya. Udah langsung mulai aja. Ayo Koko Kenny. Koko Kenny. Ayo. Ya. Oke lah ya. Jadi kita akan sambung dengan sharing firman Tuhan ya. Setelah tadi Arvin sharing tentang pelayanan. Ini Kenny juga sudah mulai terjun dalam pelayanan tapi bentuknya full time. Dia mulai ini perdana kali muncul di mana nih munculnya? Di kita lah sebagai pembicara kita ya. Jadi kita sangat senang melihat Kenny sudah mulai berlatih dan belajar menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Iya. Saya persilakan ya. Halo tes, kedengaran ya? Oke, hari ini perenungan kita itu diambil dari Yohanes 15 ayat, sorry. Enggak ada PPT hari ini. Oke, perenungan kita hari ini dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Teman-teman boleh buka di Alkitabnya, di e-Alkitabnya juga boleh gitu ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. 15 ayat 9 sampai 17. Oke, saya bacain ya buat teman-teman ya. Judul perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Oke, saya mau tanya sama teman-teman dulu di sini pendapatnya ya. Saya punya satu quote ini. Coba kita dengerin. Dan saya mau dengar pendapat teman-teman tentang quote ini. Ya, quotes. Keluarga adalah pelayanan awalmu. Banyak orang yang ingin menjadi hebat di luar, tapi lupa betapa pentingnya relasi yang timbul dari dalam rumah itu sendiri. Semua karakter, pola pikir, etika yang baik selalu berasal dari dalam rumah sebelum keluar. Nah, kira-kira teman-teman apakah ada yang setuju atau setengah setuju atau tidak setuju? Sekali lagi ya, keluarga adalah pelayanan awalmu. Itu ya pentingnya, keluarga adalah pelayanan awalmu. Banyak orang yang ingin menjadi hebat di luar tapi lupa betapa pentingnya relasi yang timbul di dalam rumah itu sendiri. Nah, itu yang paling penting sih, gitu. Nah, mungkin ada teman-teman nih yang mau menanggapi, setuju atau tidak, gitu. Coba. Siapa? Valen deh. Valen, gimana Valen? Menurutmu? Menurut gue ya kok, bener sih keluarga itu dari pelayanan awalmu. Iya, keluarga Bener. itu menurut gue emang awal dari semuanya sih. Kayak kalau misalnya kita cara manner gitu ya, nggak usah jauh-jauh, itu juga kan berawal dari keluarga juga, dari cara didiknya dari keluarga. Jadi menurut gue semuanya emang berawal dari keluarga sih. Oke, good ya. Terus coba Alvin, Coba Alvin apa Arvin? Alvin, mana Alvin? Vincius. Ya, Alvin. Keluarga adalah pelayanan awalmu, setuju atau enggak? Setuju kok. Setuju. Oke, kenapa? Sama. Iya kan satu keluarga sama pikirannya. Oh iya. Satu keluarga sama pikirannya. Oh iya, satu keluarga ya. Keluarga kita, maksudnya beda keluarga. Oh, kebetulan di satu keluarga. Pertanyaannya diubah gitu ya. Saya coba masuk ke hal yang lebih deep ya. Pernah nggak kamu merasa nggak senang di rumah? Atau nggak betah gitu? Ada nggak masa-masa itu? Ya. Kan kita bilang ya tadi setuju, pelayanan awal adalah keluarga. Tapi pernah nggak kira-kira kita merasa nggak betah di rumah? Kalau nggak betah, kalau dulu ya. Kalau dulu kan, gue kan emang anak rumahan. Nyaman di rumah, malah nggak betah di luar. Ya kan? Tapi kalau untuk sekarang, bukan. Salah dulu nih. Bukan. Karena emang sekarang aktivitas banyak yang di luar. Malah jadi kangen rumah. Kangen rumah ya? Iya. Oh, mungkin jadi ini ya. Ada nggak mungkin salah satu teman-teman yang pernah merasa di satu titik hidupnya tuh nggak betah di rumahnya gitu ya? Fiandi sering keluar. Gitu. Fiandi gimana Fiandi? Kalau gue sih di rumah betah, kalau lagi mager ya di rumah, tapi lama-lama di rumah juga kayak apa ya? Kok kayaknya gue udah lama gak ketemu temen, kayak kesepian. Pokoknya cari temen lah kalau misalkan udah bosan di rumah, tanya-tanyain satu-satu mau keluar kan, nongkrong kan gitu ya. Udah kalau Oke, thank you ya Fiandi ya. Mungkin di sini teman-teman masih ngawang-ngawang ya, masih setuju banget pelayanan di rumah. Tapi kalau misalnya saya sendiri itu sebenarnya punya pengalaman ya. Punya pengalaman di mana suatu saat pernah mama saya bilang, Ken kok kamu itu kalau di luar itu ramah banget ya sama orang, tapi kalau di rumah tuh dingin gitu ya. Karena mungkin cuek, karena apa gitu ya. Dan bahkan ada satu titik, saya jujur ada satu titik saya nggak betah gitu di rumah gitu ya. Pengennya keluar aja di luar gitu ya. Nah, saya mau mengaitkannya itu dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen ya.
Sebagai orang Kristen kita pasti tentu setuju ya, kita udah tinggal di dalam kasih Allah ya. Kita tinggal di dalam kasih Allah. Namun sebenarnya kita bisa aja loh ternyata mengalami kekeringan relasi. Nah, gimana? Ternyata berkata I love you itu nggak menjamin ya relasi hangat gitu ya. Seperti mendengar dia berkata I love you sama kita ya, belum tentu itu jadi gitu kan. Gitu. Akhirnya kita bertanya mungkin, bagaimana seorang Kristen itu membangun relasi dengan Allah? Saya punya fakta ya, di sini di BBC, itu BBC bilang bahwa selama pandemi ini, konseling pasangan itu jauh lebih meningkat angkanya. Menarik ya, dulu orang mungkin sekarang nggak selalu ada di rumah, tapi mereka sekarang nyari konseling, karena mereka secara jujur, mereka bilang bahwa mereka semakin kenal pasangannya gitu dengan serumah gitu. Tapi bisa aja kenal itu ada yang semakin erat, tapi ada yang berakhir dengan bercerai gitu. Ada datanya gitu. Nah, ada yang bilang, ada yang mengaku ternyata pas tinggal di rumah gitu ya, baru ketemu pasangannya selingkuh gitu ya. Terus ada juga yang berantem, terus ada juga yang protes gitu ya, anaknya susah banget gitu ya diatur gitu ya. Dari sini kita jelas ya, punya status apapun ya, misalnya jadi anak, pasangan, jadi Kristen pun, itu belum tentu punya relasi yang dekat. Gitu. Bahkan mungkin ada yang dingin, pas ada yang kering, dan penuh beban. Apalagi pandemi ini ya, pandemi ini dengan tantangan yang begitu banyak, mungkin cari kerja makin sulit, apalagi juga banyak bencana, mungkin sulit buat mereka, sebagian orang itu merasakan sukacita ketika berelasi dengan Allah gitu. Nah, di sini relasi Allah itu sangat perlu ternyata untuk menimbulkan sukacita. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di perikop yang tadi kita baca ya, ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, itu Yesus yang berkata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika Yesus berkata ini artinya dia bersukacita loh, dia bersukacita ketika khususnya berbicara sama muridnya. Dan saya yakin Kristus ini nggak berbicara sukacita kayak dapat duit, udah senang gitu ya. Nggak seperti itu, sukacita itu bukan karena situasi, tapi muncul dari hati yang terdalam, manusia gitu. Nah artinya sukacita ini sifatnya berasal dari dalam hati ya. Nah dan bahkan sukacita ini memungkinkan kita untuk menikmati relasi dan berekspresi secara jujur di hadapan Allah. Nah, kalau bagaimana mungkin kita dapat memahami sukacita berelasi dengan Allah? Di sini ada 3 langkah setidaknya yang kita bisa pelajari. Pertama, jika kita mengalami kasih Allah secara pribadi, kita dapat menikmati hukum-hukum Allah. Saya ulangin ya. Pertama, jika kita mengalami kasih Allah secara pribadi, kita dapat menikmati hukum-hukum Allah. Nah, hari ini hukum ya, kalau kita dengar kata hukum, kita seringkali konotasinya itu agak apa menurut teman-teman apa konotasi hukum? Mungkin Cincing, menurutmu konotasi hukum apa gitu? Ya, masih kesannya hukum gitu. Iya. Ngeri, takut, bagaimana? Hukum nggak selamanya negatif sih, kan itu kan juga hal yang positif juga. Cuman kalau hukum itu lebih kayak ke suatu hal yang untuk menegaskan lah, untuk mendisiplinkan juga. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak mungkin salah jalan atau kayak nggak ikut sesuai peraturan, dikasih hukuman gitu kan. Tapi hukuman itu nggak selalu harus beranggapannya negatif. Terkadang kan bisa hal yang positif juga untuk membuat orang itu kayak tahu itu salah gitu kan. Jadi biar mereka itu tahu, oh ini nggak boleh gitu kan. Jadi makanya ada hukuman kayak gitu. Oke, thank you banget Cincing. Tadi ada kesan ya bahwa hukum itu adalah sesuatu yang tegas gitu ya. Saya yakin banyak banget dari kita yang setuju ya. Tapi ternyata esensi dari hukum itu yang diajarkan di sini adalah hukum kasih Allah gitu. Kristus begitu tegas ya di ayat 9 gitu, tentu dengan kasih gitu ya. Menyatakan bahwa fondasi dari hukum kasih yang diberikan adalah kasih Allah kepada Kristus. Nah, seperti kasih Allah Bapa kepada Kristus,
Demikianlah pura Kristus mengasihi kita. Ini, menurut saya ini hal yang luar biasa ya. Ketika Kristus sama Allah Bapa itu kasihnya sama gitu ketika Kristus mengasihi kita. Nah, oleh karena itu tentulah Allah sang pemberi hidup kita tahu paling bagaimana hidup manusia bisa dinikmati dengan cara terbaik. Allah itu mencurahkan isi hatinya melalui perintah-perintah dan hukum-hukum Allah. Jadi saya pengen lihat ya teman-teman, di sini hukum punya esensi kasih yang paling penting gitu untuk kita ingat. Nah, namun tapi gitu ya, karena jatuh ke dalam dosa, manusia itu ya berusaha membuang hukum Allah gitu. Paulus mengatakan ya di Roma 7 ayat 9 sampai 10 sebenarnya ada bahwa ketika kita taat kepada Taurat, kita dapat memperoleh kehidupan. Tapi nyatanya apa? Ada nggak manusia satupun yang bisa memenuhi Taurat? Nggak ada ya. Nggak ada satupun di muka bumi ini yang bisa memenuhi Taurat. Gitu. Sehingga mereka boleh layak menerima upah maut gitu. Dan bahkan mereka tidak hanya mati secara fisik. Kita di sini semua akan mati ya secara fisik ya. Tapi ketika kita berdosa, kita sebenarnya sudah mati loh. Mati secara apa? Secara rohani. Secara rohani atau terpisah sebenarnya dari Allah. Nah, setidaknya di sini ada, saya mau menganalogikan ya. Hukum itu seperti misalnya nih, kalian, misalnya siapa? Saya mau ada nama, sini nggak ada yang namanya Benny kan, Benny nggak ada Benny. Jangan Alvin, kasihan. Oke, si Benny ya, ceritanya si Benny itu sedang kuliah di luar kota gitu ya. Nah, ini anak rantau ternyata. Nah, Benny ini nggak punya HP gitu ya. Ternyata dikasih sama papanya smartphone yang bagus banget gitu ya. Smartphone apalah, iPhone 16 gitu ya, 13, iPhone 16. Keluaran baru gitu ya. Canggih banget gitu. Tujuannya itu buat apa? Buat komunikasi sama keluarganya, buat belajar dengan baik gitu ya, biar bisa sukses lah gitu ya. Tapi kenyataannya ketika dirantau si Benny itu nggak cuman menggunakan HP-nya buat belajar, buat komunikasi aja, tapi ternyata dia menggunakannya itu untuk buka situs porno, buat menyebar kebencian, menyebar hoaks gitu ya, atau dia suka berkata-kata kotor di media sosial, atau juga dia bahkan suka membandingkan dirinya yang masih kuliah dengan orang-orang lain gitu yang masih sukses dan menghukum dirinya sendiri. Jadi dia bahkan ironisnya ya menghukum dirinya sendiri dengan membandingkan orang lain. Saya pikir ini semua kita pernah merasakan ya. Saya sendiri pun pernah merasakan media sosial tuh kalau kebanyakan tuh bikin kita mikir gitu ya, bandingin hidup kita sama orang lain gitu ya. Orang lain yang hidupnya belum kelihatannya enak gitu ya, dan bikin kita tuh sendiri nggak enak gitu ya. Tapi akhirnya kita menghukum diri sendiri gitu loh, dan bahkan melakukan hal-hal lain yang adalah dosa gitu loh. Nah, di sini dalam kasus ini siapa yang salah? Papanya, HP-nya, atau Benny-nya? Benny-nya gitu ya, sama seperti Allah ketika memberikan hukum, yang salah adalah manusianya, bukan hukum itu. Hukum itu diberikan supaya manusia itu bisa berelasi dengan Allah gitu. Nah, namun malah melalui hukum manusia makin mengenal dosa gitu. Nah, di sini sebenarnya apa sih hukum kasih itu ya? Coba tadi saya dengar Sonya bagus banget ya bilang kalau kita hari ini masih bisa bernafas ya, itu adalah kasih Tuhan. Dan saya pengen kita mikir gitu ya, kalau hari ini bumi berhenti aja gitu ya, rotasi kan bumi ini berputar ya. Kalau bumi berhenti aja sedetik gitu ya, karena capek kan muter-muter terus gitu ya, capek gitu. Sedetik aja gitu ya, apa yang terjadi? Kalau dampaknya itu adalah kalau kita, coba bayangin ya, temen naik mobil sport yang kencang banget ya, gitu ya, tiba-tiba tertabrak, brak. Kita nggak pakai seat belt. Orang-orang yang di dalam gimana? Ya terlempar gitu ya, keluar gitu ya, menghantam semua apapun yang di depannya. Demikian juga bumi gitu. Bumi kalau berhenti saja, kasih Tuhan ketika berhenti saja, sebenarnya hidup manusia itu akan hancur gitu ya. Makanya kalau misalnya kita hari ini masih bisa dikasih nafas, bisa dikasih pelayanan, itu adalah bagian dari hukum Allah gitu.
Nah, dan bahkan di sini hukum Allah itu nggak pasif loh. Nggak cuma hukum alam, tapi aktif. Aktif secara apa? Aktif karena Allah sudah turun ke dalam dunia untuk mati di kayu salib. Itu adalah Kristus sendiri ya, gitu, yang aktif gitu kasihnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Kristus memberikan kita hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Ini adalah modal kita untuk memasuki langkah kedua, yaitu mengekspresikan kasih Allah. Jadi kita nggak cuman menikmati ya, kita mengekspresikan kasih kepada sesama kita. Nah, hukum Allah itu nggak cuma ngomongin I love you, yuk kita love everybody gitu ya, you love me gitu, bukan gitu ya. Tapi Allah mengutarakan dirinya supaya keinginannya untuk menjadi intim loh. Nah, di sini dalam perikop ini, tadi teman-teman udah baca ya, Kristus mengekspresikan dirinya sebagai apa? Jelas banget tadi. Sebagai sahabat. Ya nggak sih? Sahabat gitu. Nah, di sini sahabat itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu philos ya. Philos atau sebenarnya ini adalah bentuk relasi yang setara. Gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kita memahami relasi yang setara? Nah, Kristus sebenarnya memakai kasih persaudaraan agar sebenarnya kita paham akan kasih agape. Gitu. Manusia sebenarnya nggak bisa loh paham kasih agape kalau kita pikir-pikir ya. Kita cuma bisa lihat, kita cuma bisa agape itu apa? Oh, kasih tanpa syarat. Tapi sebenarnya kita nggak bisa paham. Kenapa? Karena kita sehari-hari, semua relasi kita bersyarat loh. Nggak ada relasi yang bersyarat ya nggak sih? Even kita sama orang tua pun bilang, aku mencintaimu secara tulus ya. Tapi kalau pasangan kita selingkuh gitu ya, kita marah nggak? Kita bisa ngomong itu nggak? Nggak bisa kan? Nggak ada kasih tanpa syarat. Itu kita nggak bisa ngerti gitu loh. Makanya Allah pun sendiri mengerti bahwa kita nggak bisa paham. Makanya dia pakai kasih philea, kasih persaudaraan. Nah, kalau misalnya di Alkitab ya, kita bisa lihat kasih persaudaraan yang diceritain. Itu salah satunya adalah, ada yang bisa tebak? Di Alkitab yang kasih persaudaraannya diceritain. Siapa? Daud, betul banget. Daud dan Yonatan ya. Si Sugi yang yeay. Bener banget Daud dan Yonatan ya. Tapi saya mungkin teman-teman udah tahu ceritanya, tapi saya pengen lihat sisi lain gitu ya. Daud itu seorang apa? Seorang gembala ya, punya latar belakang gembala. Yonatan itu siapa? Seorang anak raja, anaknya Saul ya. Ternyata mereka itu punya dua latar yang berbeda. Dan sebenarnya kalau kita mikir-mikir, Daud itu adalah ancaman loh bagi Yonatan. Bagi masa depan Yonatan. Karena sebenarnya kalau kita mikir-mikir, Saul kan yang waktu itu jadi raja, ketika akan mewariskan tahtanya kepada siapa? Kepada Yonatan kan. Tapi kenapa sih Yonatan bisa mengasihi Daud? Sebenarnya yang mendasari kasih Yonatan itu adalah pengenalan akan kehendak Allah yang hendak menjadikan Daud sebagai Raja Israel. Nah, bagi Yonatan itu kehendak Allah jauh lebih penting daripada relasi darahnya, prospek kekayaan, bahkan aturan kerajaan yang ada. Sehingga dicatat ya, Yohanes mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Itu 1 Samuel ya, 18. Nah, sama seperti Yonatan, sebenarnya Kristus juga mengasihi kita. Dirinya meninggalkan segala kenyamanan surga, mengosongkan dirinya demi taat kepada Allah gitu. Bahkan hanya Kristus yang rela mati loh untuk kita. Siapakah sahabat-sahabatnya? Di sini nggak dijelasin ya siapa sahabatnya, apakah Arvin, apakah Valencia, apakah Dennis ya. Di sini nggak ditulis gitu ya, nggak ditulis Yohanes gitu, enggak. Yesus mengatakan bahwa sahabatnya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kristus mengenal kehendak Bapa sehingga ia taat dan rela mati untuk menebus dosa kita. Nah, Kristus ini sama sekali nggak dipaksa loh, dan bahkan dia nggak punya kewajiban sebenarnya untuk mati untuk kita. Namun Kristus ini rela untuk mati untuk kita. Gitu. Makanya itu sebenarnya hanya salib Kristus sebenarnya yang adalah bentuk kasih yang terutama dalam hidup seorang Kristen. Nah, lalu apa sih aplikasinya gitu buat kita?
Nah, kasih orang Kristen tuh sebenarnya bukan kasih yang jika kamu baik, maka saya baik. Kan kita sering dengar gitu ya, hari ini ya. Kalau lu baik ya gue baik gitu ya. Kalau lu nggak baik ya gue tampol gitu ya. Gue tampol balik gitu. Nah, tapi bukan itu sebenarnya kasih yang Kristus ajarkan. Kasih yang Kristus ajarkan adalah aku mau baik sama kamu karena Kristus sungguh baik bagiku. Saya yakin banyak banget ya dari kita yang mengecam ya peristiwa bom belakangan, peristiwa teror gitu ya. Kita banyak banget yang kesel gitu ya. Kenapa orang seperti ini masih ada gitu ya di dunia, di Indonesia gitu, bikin takut aja. Tapi ada satu ilustrasi yang saya waktu itu ketemuin di IG gitu ya. Tapi sederhana banget, tapi dalam sih buat saya sih, ngena gitu. Gambarnya adalah Yesus gitu. Yesus yang sedang membasuh kaki gitu ya, lagi nunduk basuh kaki gitu ya. Tapi yang dibasuh itu bukan muridnya gitu. Tapi yang dibasuh adalah orang yang sedang pakai baju hitam, bercadar hitam, dan sebenarnya di sebelahnya ada pistol yang lagi diletakkan. Ya kita tahu itu maksudnya apa gitu ya, nggak perlu dijelasin. Tapi saya ingin melihat gitu ya, melihat bahwa sebenarnya kita ketika dikasih Kristus, kita sebagai pendosa, itu sebenarnya nggak ada bedanya gitu sama para penjahat itu gitu. Karena kita berdosa, kita telah menyalibkan Kristus. Kita sebenarnya nggak ada bedanya sama orang yang membunuh gitu. Karena kita juga karena dosa kita menyalibkan Kristus. Nah, misalnya ketika kita sekarang diperhadapkan sama orang yang paling kita benci, bikin kita keki, atau orang yang mungkin kita sangat deket dulu tapi sekarang udah nggak deket, atau orang-orang yang kita udahlah nggak peduli gitu ya. Mungkin kita bisa muncul gitu ya, itu siapa aja gitu ya di pikiran kita. Tapi sadar nggak sih ketika Kristus mengasihi kita, kita juga dipanggil gitu untuk mengasihi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang menyebabkan kepahitan untuk kita gitu. Nah, ekspresi kasih sesama adalah ungkapan nyata dari hukum kasih Allah. Banyak sekali cara untuk mengasihi sesama kita. Kita bisa tahu ya banyak banget caranya dan kita bisa tahu cara kita masing-masing. Tapi hanya kasih yang sejati yang membuat kita itu semakin serupa dengan Kristus. Nah, di sini poin ketiga saya, sebenarnya mengekspresikan kasih pada sesama membuat kita semakin mirip dengan sahabat kita, yaitu Allah yang kasih. Nah, di sini sebenarnya Allah tidak hanya ingin kita percaya dan selamat loh, namun juga menjadi sahabat. Nah, di sini kita perlu perhatikan ya, di pasal-pasal sebelumnya ketika Yesus melakukan banyak sekali mukjizat, banyak banget orang yang percaya gitu sama dia, bahwa dia adalah juru selamat. Namun, di pasal 15 ini, kalau teman-teman tahu, Yesus hanya berbicara kepada muridnya, dan Yesus menawarkan dirinya sebagai sahabat gitu. Ada perbedaan jelas ya di sini antara orang yang percaya dengan sahabat Kristus. Perbedaan antara orang percaya dengan sahabat Kristus. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Mungkin teman-teman yang di Zoom ini, mungkin menurut teman-teman ada bedanya nggak orang yang percaya dengan sahabat Kristus? Nah, di sini mungkin siapa ya ada yang di Zoom ini? Oh, Amel, coba Amel. Apa tadi perbedaan orang percaya Perbedaan sama... antara orang yang percaya dengan sahabat Allah. Mungkin sahabat Allah lebih banyak dapat privilege ya, kayak kalau percaya kan bukan berarti kita punya relasi yang kayak spesial gitu loh, kayak oh iya percaya Tuhan tapi ya udah percaya. Kalau misalnya jadi sahabat Tuhan kan berarti kita, namanya sahabat berarti kita deket dong, saling deket, saling ada buat satu sama lain. Jadi ya mungkin itu perbedaannya kan, kalau percaya belum berarti bersahabat. Kayak cuma oh ya percaya kok dia. Cuma kalau sahabat berarti kan saling ada buat satu sama lain, kita ada buat Tuhan, Tuhan pasti ada buat kita kan. Ya gitu. Oke, thank you banget Amel. Jawabannya bagus sekali. Saya setuju ya pernyataan Amel ya. Pernyataan Amel. Mungkin ada pernyataan yang beda gitu sama Amel.
Tadi Amel mengatakan bahwa sahabat sama orang percaya itu beda loh ternyata gitu. Nah, siapa kira-kira yang... Oh, Angel. Angel, menurut Angel, ada nggak perbedaan antara orang percaya atau dengan sahabat gitu? Sahabat Allah gitu ya. Atau sebenarnya sama aja gitu loh, nggak ada bedanya. Apa perbedaan orang yang percaya dengan sahabat Allah? Orang Ada yang nggak? percaya sama sahabat Allah. Apa tuh? Atau sama aja gitu, jujur-jujuran aja di sini nggak ada yang salah gitu sebenarnya kalau ketika kita apa sih namanya, berdiskusi ya. Kayaknya orang yang percaya sama Allah sama yang sahabat Allah tuh beda deh. Beda ya. Menurut aku, soalnya orang yang percaya sama Allah kan belum tentu nama Tuhan. Oke, bagus banget ya. Orang yang percaya belum tentu ada di dalam Tuhan ya. Yep. Oke, good. Oke, saya setuju ya. Saya setuju banget. Ketika orang percaya sama sahabat itu berbeda gitu ya. Banyak orang yang percaya sama Kristus, tapi pada akhirnya hanya 12 murid itu yang sebenarnya Yesus mengikut Yesus gitu ya. Tapi apa hubungannya sama kita gitu ya? Nah, kita itu sebenarnya tidak dipanggil gitu ya. Ketika kita jadi Kristen, kita sebenarnya nggak dipanggil cuman berteriak-teriak, Tuhan, pakailah hidupku gitu ya sebagai hamba-Mu gitu ya. Tuhan, pakailah hidupku sebagai hamba-Mu, aku mau melayani Engkau. Kita nggak cuman dipanggil untuk berteriak seperti itu gitu loh. Karena hamba itu sebenarnya adalah orang yang nggak punya hak gitu ya buat dirinya. Hamba itu sebenarnya sama seperti orang percaya gitu. Kita bisa hamba itu mempercayakan hidupnya kepada tuannya. Sedangkan sahabat adalah orang yang serupa dengan sahabatnya gitu ya. Ada yang bilang gitu ya, kalau kita semakin dekat sama orang, kita semakin mirip ya sama dia gitu ya. Gitu, sama seperti Kristus gitu ya. Kristus sebenarnya memanggil kita untuk hidup jujur dan terbuka loh di hadapan Kristus loh. Gitu, sebagai seorang sahabat gitu. Jadi kita nggak dipanggil untuk sekedar berteriak gitu sebagai hamba, tapi sebagai sahabat juga gitu ya. Nah, betapa banyak ya orang Kristen hari ini puas gitu ya kalau mereka itu bisa hidup baik, bisa aktif ibadah, pelayanan gitu ya. Terus apalagi menyumbangkan kekayaan mereka gitu ya. Mereka udah menganggap diri mereka sebagai dekat dengan Tuhan ya. Tapi Kristus di sini menegaskan kembali loh di ayat 15 bahwa bukan kita yang memilih Allah, melainkan Allah yang telah memilih kita sehingga kita boleh melayani Allah. Nah, itu diucapkan kepada para muridnya, supaya para muridnya ketika Kristus bilang dirinya ingin menjadi sahabat, bukan karena para muridnya udah pintar, udah dekat dengan Allah, bukan gitu loh. Tapi karena Kristus yang memilih mereka untuk menjadi sahabat gitu. Nah, ini sangat penting ya untuk kita perhatikan bahwa ketika kasih itu sebenarnya bukan loh bersumber dari manusia. Kasih itu bersumber dari Allah gitu. Allah sendiri itu adalah kasih. Kasih itu bukan konsep manusia gitu. Kita boleh yang ngomong kasih ya. Tapi sebenarnya itu bukan konsep manusia loh. Nah, kasih itu dari mana? Kasih itu adalah muncul dari orang-orang yang mau serupa dengan Kristus. Gitu. Kristus itu telah rela gitu ya, untuk mati di kayu salib supaya kita boleh mengenal Allah sang kasih itu. Gitu. Nah, akhirnya kasih itu membuat kita bertanya-tanya loh menurut saya. Bahwa kenapa ya Allah bisa mengasihi aku ya? Toh aku kan nggak pantas gitu buat jadi sahabat. Aku tuh sama sekali ya tadi ya saya udah bilang ya. Saya udah bilang kita sebenarnya nggak memenuhi standarnya Allah gitu loh. Kita nggak memenuhi standarnya Allah, kita nggak pantas dibilang sahabat Allah, tapi kita dipilih untuk menjadi sahabat-sahabatnya Allah gitu. Mungkin hari ini
maka itu ketika kita merenungkan firman Tuhan gitu ya, kita berinteraksi sama Tuhan, harusnya kita dikembalikan dengan kasih itu gitu. Dan kita terus mengalami kasih yang terus baru gitu. Kasih yang terus membuat kita mengalami pengalaman baru. Ya siapa sih yang nggak duduk sama sahabatnya bosen gitu ya. Gitu. Ya saya yakin ya semua teman-teman kita sini asik ya, nggak pernah ngomong, gue bosen sama lu gitu ya. Gitu, lu bosen dah lah, nggak usah gitu. Nggak kan, kita kalau udah sahabat, udah temenan ya terus gitu loh. Kita nggak pernah bosen gitu sama dia. Gitu, ketika berelasi dengan sahabat gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah jika kita taat berelasi dengan Allah, maka kita akan terus bersuka cita? Nah, sukacita yang ditawarkan Kristus sebenarnya bukan sukacita yang duniawi, tetapi sukacita dalam kasih, sukacita yang surgawi, gitu. Ketaatan Kristus tidak membebaskan dirinya loh dari sengsara, dari dihina, dicaci maki, bahkan dikhianati muridnya, bahkan mati gitu. Apakah Kristus ketika ngomong ayat 11 udah berharap wah udah hilang nih ya, gitu ya? Enggak gitu. Kristus harus tetap menjalani proses itu, gitu, sampai tuntas gitu loh. Nah makanya itu, ketika kita misalnya sedang mengalami sengsara gitu ya, dan Kristus mengharapkan kita bersuka cita, itu adalah sukacita yang surgawi. Dan sebenarnya sukacita yang jawabannya sebenarnya ada di Yohanes 16 gitu kalau kita mau lihat. Yohanes 16 ayat 21. Sukacita yang dimaksudkan Kristus itu seperti apa gitu ya. Saya bacain ya. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, Kristus menggambarkan sukacita itu seperti apa? Seperti seorang perempuan yang baru melahirkan. Di sini mungkin kita belum ada yang pernah melahirin ya, gitu ya. Tapi saya pernah melakukan riset gitu ya, sedikit ya. Ketika perempuan melahirkan itu dia tentu merasakan sakit secara fisik luar biasa ya. Tapi sebenarnya dia nggak cuma sakit secara fisik loh. Dia secara psikologi juga mengalami ketakutan sehingga dia bisa melakukan fisik itu. Ya mungkin ya, tapi semua kesakitan, ketakutan itu hilang gitu ya. Ketika dia berhasil melihat bayinya hidup gitu. Di gendongannya. Dia masih ingat nggak sih, oh lu bikin gue sakit. Enggak gitu kan. Enggak gitu loh. Enggak, dia udah seorang ibu suka cita gitu loh ya. Udah nggak ada sama sekali yang membuat dia berduka cita lagi. Sama seperti Kristus. Ketika mungkin saat ini kita berduka cita, kita mengalami sengsaraan, pergumulan yang berat gitu ya. Kita liatin orang dunia, hidupnya enak-enak, gue susah-susah jadi Kristen ya, naatin hukum Taurat gitu ya. Susah-susah gitu ya. Tapi percayalah gitu ya, sukacita yang nanti kita dapat, itu sukacita yang nggak bisa direnggut loh. Sukacita yang kekal gitu ya. Mungkin hari ini, sukacita itu bahkan sukacita melebihi apapun gitu ya. Kita bisa punya duit banyak gitu ya, tapi kalau duitnya ambil kita sedih gitu ya. Enggak ada sukacita seperti sukacita yang ditawarkan Allah gitu ya. Nah, saya pengen coba tutup perenungan ini dengan satu cerita gitu ya. Satu cerita, mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Tapi ada juga yang belum gitu mungkin. Seorang prajurit yang namanya Desmond Doss gitu ya. Desmond Doss ini prajurit Amerika yang dikirim di Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Khususnya dia dikirim di tebing 400 kaki di Okinawa ya. Desmond Doss berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu. Hidupnya ibunya hanya karyawan pabrik sepatu. Hingga singkat cerita Desmond Doss memutuskan masuk militer. Namun selama di militer, Doss menolak untuk mengangkat senjata karena prinsip yang dihidupi sejak kecil. Karena keluarganya juga keluarga yang taat ya. Nah, tentu dia jadi bahan ketawaan ya. Dia nggak mau ngangkat senjata ya. Dikira mau nyetor nyawa doang gitu ya. Dikira gila gitu ya dan sempat ditolak. Namun akhirnya dia diterima gitu.
Diterima sebagai prajurit medis yang sama sekali benar-benar nggak bawa senjata apapun gitu ketika perang gitu di Okinawa. Nah, ketika perang, medan perang ini penuhi ranjau, dipenuhi tentara Jepang yang sudah siap melembak dengan machine gun gitu ya, tentara Amerika yang sedang memanjat gitu ya. Nah, perang tersebut tentu merugikan pihak Amerika ya, udah capek-capek manjat tebing gitu ya, harus lari lagi, terus kena ranjau gitu ya, meledak, terus ditembakin. Tentulah mereka banyak banget korban berjatuhan gitu ya, sehingga mereka kabur, lari terbirit-birit gitu ya, menyelamatkan nyawa mereka. Namun hanya ada satu orang yang tinggal, yaitu si Dos. Si Dos melihat temannya terluka gitu. Dan dia berusaha mengangkat temannya yang terluka, membawanya keluar gitu dari medan perang. Dan ketika dia selamat, temannya selamat, dia nggak memutuskan untuk turun tebing loh. Dia memutuskan untuk kembali sambil berdoa, Lord, please help me get one more. Atau artinya, Tuhan, tolong aku menyelamatkan satu lagi. Ketika dia lari begitu luar biasa ya, begitu nekat gitu di medan perang. Akhirnya Dos ini berhasil dengan ajaibnya menyelamatkan 75 prajurit. Baik prajurit Amerika maupun Jepang yang terluka. Nah, Dos akhirnya jadi prajurit pertama yang dianugerahi Medal of Honor. Itu penghargaan yang luar biasa ya untuk prajurit. Bahkan Dos dia adalah prajurit pertama tanpa senjata. Gitu. Nah, kisah ini diadaptasi di film Hacksaw Ridge ya, kalau teman-teman pengen search di YouTube ada gitu YouTube. Nah, kalau kita bisa lihat ya, ekspresi Dos ini didapatkan loh dirinya ketika dia mengalami dan menemukan sukacita dalam hukum Allah ketika dia membaca firman Tuhan. Dos menghidupi kasih dengan prinsip hidupnya dan kerelaannya mempertaruhkan hidup demi menolong sesamanya. Nah, ada satu sahabat kita yang terlebih dahulu telah melakukan hal itu untuk kita. Bahkan dia mati loh untuk kita loh. Gak cuma mempertaruhkan ya, tapi dia mati untuk kita dan bangkit agar kita boleh menjadi intim sebenarnya dengan Allah. Tadi ya, saya udah bilang, ketika kita berelasi, ketika Kristus mati, ketika kita mengalami kasih Allah, seharusnya itu membuat kita pertama menikmati kasih Allah. Ini menikmati dulu. Menikmati hukum Allah. Yang kedua, mengekspresikan kasih Allah kepada sesama. Ketiga, semakin serupa dengan Kristus. Ini 3 hal yang perlu kita jalani ketika kita berelasi dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman, maukah kita sekarang taat kepada sahabat sejati kita? Nah, mungkin untuk sampai sini saja perenungan kita mungkin dari Ko Andi atau Tante Lady atau Panatan di sini ada kan? Mungkin ada tambahan atau apa gitu yang bisa dibagikan untuk kita. Ada contoh Nathan di situ? Nathan boleh. Ya. Silakan. Sebagai yang senior. Memang bicara soal kasih ini ya sentral ya. Sejak dunia diciptakan, ya Allah menciptakan dengan kasih ya. Sampai terus kematian Kristus dan bahkan nanti dia datang kembali ke dalam dunia untuk kedua kalinya pun itu berdasarkan kasih. Memang di dalam kasih itulah kita hidup dan dihidupkan gitu ya. Ini kalimatnya ya dari saya ya. Di dalam kasih Allah itulah kita hidup dan dihidupkan kembali. Sehingga kita bisa di dalam kehidupan ini bisa berelasi. Nah, tanpa kasih itu kita tidak bisa hidup dan dihidupkan. Itu aja sih buat saya. Thank you, Kenny. God bless. Yo, Pak Nathan. Ya. Contoh Lady, ada tanggapan? Nggak ada. Dari tadi nggak ada lagu, nggak ada tanggapan.
Nggak ada catat. Kamu flat amat hari ini. Nggak ada. Lagi boring. Butuh Lagi kopi bete dari dia. Panatan. Iya. Bete dia. Itu contoh butuh kopi katanya. Contoh jawab nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya, saya bersyukur ya untuk renungan hari ini. Ya, menurut saya kini mempersiapkannya dengan baik. Ya, saya senang dengan istilah sahabat. Ya, sahabat itu sahabat yang penuh kasih dari Kristus untuk kita. Sahabat yang memberikan nyawanya bagi kita. Itu ya. Dan saya berharap kita ini belajar menghidupi gaya Kristus ya. Kita menjadi sahabat bagi banyak orang ya. Sahabat yang mengasihi. Ya, jadi di komunitas kita bisa hidup mempraktekkan, melakukan kasih justru ada di dalam komunitas ya. Teman-teman kalau di rumah saja ya tidak keluar dari sana, kita bagaimana kita belajar mengasihi dan dalam konteks kita bersahabat juga ya. Jadi mari kita melakukannya dengan tekun, dengan rutin ya untuk bisa hidup dan menjadi serupa dengan Kristus ya di dalam kasih kita, dalam persahabatan kita itu. Thank you ya untuk rekan kita Kenny yang sudah menyiapkan pergumulan ini dan men-sharingkan bagi kita sekalian ya. Baik, sebelum kita berdoa, nanti WL akan pimpin kita nyanyi satu lagu yang menyatakan Kristus sahabat sejati kita ya. Oke. Ya, seperti yang sudah di-sharingkan oleh Ko Kenny ya, itu ya itu kasih yang sejati itu hanya dari Yesus ya, karena kita bisa ada sahabat ataupun kita mungkin merasa kita tidak punya sahabat gitu ya. Nah, tapi itu sahabat sesama manusia, tapi kan tetap yang sejati adalah Yesus, karena Yesus adalah kawan kita yang sejati, yang selalu ada untuk kita ketika kita jatuh, ketika kita lemah, dan kita berusaha bangkit. Nah, mari kita responi firman Tuhan yang sudah di-sharingkan oleh Ko Kenny tadi, dengan menyanyikan Yesus kawannya sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma
Kita doa ya teman-teman. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau mau menjadi sahabat bagi kami yang tidak layak, orang-orang yang penuh dengan dosa. Bagaimana mungkin Allah yang suci bergaul dengan orang berdosa, turun mau menjadi manusia dan menjadi sahabat kami. Kasih Tuhanlah yang mendorong Engkau mau bersahabat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pun mau kami meneladani Engkau, yaitu kasih yang mendorong kami untuk bersahabat dengan orang lain. Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh kami bisa hidup serupa dengan Engkau. Berjuang, bergumul, dan mau sungguh-sungguh apa yang kami lakukan ini menjadi seperti yang Kristus lakukan. Meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk rekan kami Kenny, sahabat kami, yang sudah menyampaikan. Tuhan memberkati studinya, dan bahkan Tuhan perlengkapi lebih lagi untuk melayani lebih besar lagi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Berkati anak-anak muda GKK, supaya mempunyai sebuah kasih yang terus boleh hangat untuk satu sama lain, dan mendorong kami juga untuk bersahabat, mengikat persahabatan dengan lebih erat lagi. Kami bersyukur kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman, kita foto sebentar yuk sebelum nanti saya memberikan pengumuman ya. Oke. Buka kamera dulu teman-teman semuanya. Kita mau foto dulu ya. Sudah? Ya, semuanya boleh memperlihatkan wajahnya. Baik, Rachel, thank you. Yora, boleh buka. Ya, Cleo, Andrew, Nelson, ya. Baik, ya. Ode sudah, Philip sudah, Jennifer. Oke, sudah semuanya. Baik, ya. Baik, ya. 1, 2, 3. Oke. Kasih simbol persahabatan gimana kalau foto? Hah? Gimana ya? Simbol kasih aja deh, simbol kasih. Gini. Kayak bahasa Korea, bahasa kasih. Ya, begini. Oke. Kasih Kristus ya mendorong kita juga untuk mengasihi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman, saya kasih pengumuman sekali lagi. Minggu depan kita itu ada satu topik yang lain. Ini pembicaranya bukan tunggal, tapi multi pembicara. Kita mau bicara tentang jurusan-jurusan sekolah, jurusan-jurusan kuliah. Teman-teman mungkin ada yang bingung mau ambil jurusan apa. Bener ya? Itu kan ya temanya ya? Ya. Jadi minggu depan kita bahas itu. Teman-teman kan akan ada pembicara dari engineer, ada dari medis, ada dari psikologi, ada dari ekonomi, ada dari apa lagi ya sini banyak ya. IT ada ya.
Jadi teman-teman bisa tanya seperti apa sih jurusan-jurusan itu. Nah, ini sudah banyak pakar-pakar yang sudah alumni dan bisa memberikan gambaran ya. Kita bicara profesi atau jurusan minggu depan ya. Pembicaranya multi speaker nanti gitu. Yang kedua adalah tentang SEAL, teman-teman daftar SEAL. Ini adalah ada brosurnya singkat ya. Kita kembali mau mengenang masa-masa lalu kita ikut SEAL dan teman-teman juga sudah terlalu lama di rumah. Mari kita keluar dari rumah kita bersahabat, kita berkomunitas. Ya, 3 hari, 13, 14, 15 Mei. Ya, acaranya kita sudah siapkan ya. Oke. Daftar ya di Google Form yang sudah di-share di grup atau ada di sini registrasi. Tidak ada biaya, semuanya free. Daftar free, makan free, souvenir free semuanya. Teman-teman hanya perlu datang 6 jam di gereja untuk bersahabat, berkomunitas lagi. Ya, kita mau lebih hangat, kita mau lebih membara lagi supaya kita persekutuan, persahabatan kita lebih erat lagi. Minta izin sama orang tua dan daftar online secepat mungkin. Ya, kita tunggu sampai akhir bulan karena kita mau prepare untuk konsumsi, untuk souvenir kaos, kita harus siapkan semuanya. Oke ya teman-teman ya. Jadi daftarlah setelah ini. Dan persembahan, ini rekening Gereja Kristen Kebenaran, teman-teman boleh memberikan persembahan di transfer. Ya. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang mau sharing lagi, teman-teman yang lain? Ya. Ya. Oh, nanti minggu depan boleh cerita ya. Teman-teman yang sudah punya kepastian jurusan minggu depan boleh sharing-sharing juga ya. Ya. Yang sudah memilih. Baik. Saya senang hari ini teman-teman bisa ikut join, ada Delbert, ya, Andrew, ada Yora, ada Ode, Rachel, Nelson, Cleo, dan yang lain-lain. Ini banyak sekali ya. Ingat teman-teman yang lain supaya bisa ikut juga ya. Bisa datang bersama-sama ikut persekutuan kita lagi, ya. Oke, untuk pengumuman coba sekian ya. Oke, sekian. Apa ada lagi yang mau sharing? Rachel, Koko, Dedek nggak ikut ya, Rachel? Justin dan Glenn. Rahel bacanya ya. Nah. Rachel kalau bahasa Inggrisnya. Gimana Rachel? Ya. Minggu depan ajak yang lain ya, bisa ikut ya. Ya. Nah, gitu. Oke. Baik, kalau sudah nggak ada, Delbert bisa ikut daftar SEAL, Delbert? Boleh nggak Delbert? Sama papa mama boleh nggak Delbert coba? Kira-kira. Nggak tahu. Oke, tanya ya Delbert ya. Yora boleh nggak Yora? Yora udah keluar gereja kok, Yora udah sering ke gereja. Andrew boleh, Andrew Kak? Iya kok. Ah, bagus ya daftar ya. Rachel bisa Rachel kira-kira? Tahu deh. Tanya mama ya. Ajak Ko Justin, Glenn ikut ya. Cleo gimana Cleo? Bisa? Bisa kok. Oke, bagus. Ajak ini juga ya. Ajak siapa? Swellen. Nanti saya juga kontak dia, Swellen. Itu. Oke, ditunggu ya. Kalau bisa langsung nih daftar segera setelah ini. Ya, biar bisa lebih cepat. Itu. Oke. Baiklah kalau gitu. Sampai ketemu minggu depan. Ya, dadah dulu. Pamitan semuanya. Ya, pamitan semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya, jam 1 kita di Zoom lagi ya. Kita ngobrol soal jurusan-jurusan sekolah. Oke, sampai ketemu teman-teman, anak-anak muda, tetap semangat di minggu yang akan datang. Bye.